Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Mudah-mudahan setelah libur panjang di akhir minggu kemarin ya, kondisinya baik-baik, kembali segar dan semangat ya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juni, sebagaimana disinggung pada hari sebelumnya bahwa window dressing tampaknya akan berlanjut hingga hari ini, dan ini memberikan dorongan untuk penguatan saham-saham blue chips ya. Jadi kita coba ikuti bagi investor seperti kita, investor retail atau individual, tentu saja momen ini adalah kesempatan untuk mengambil uh, keuntungan ya, ambil untung, tapi bagi beberapa bagian mungkin Bapak Ibu sekalian masih mengambil saham-saham yang dalam tren naik untuk mengelola posisi long hingga beberapa hari ke depan dengan pertimbangan mungkin beberapa saham masih ada potensi untuk kenaikannya atau saat ini harganya masih terbilang murah ya. Mari kita ikuti Bapak Ibu sekalian. Uh, Ya, kita awali seperti biasa. Disclaimer saya perlu bacakan atau saya tekankan bahwa ini adalah pendapat pribadi dan tidak ditujukan untuk ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau investasi atau perdagangan saham ya. Putusan dan tanggung jawab investasi ada di tangan Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Hendaknya Bapak Ibu memperhatikan seluruh informasi yang relevan termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal ya. Mari kita ulas headlines secara singkat ya apa yang terjadi di akhir minggu kemarin. Secara uh, umum ya bahwa saya sebutkan highlightnya bahwa ketegangan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran tampaknya masih berlangsung ya meskipun gencatan senjata telah diberlakukan ya. Jadi kita harus tetap waspadai. Yang kedua adalah merosotnya pamor emas dan dolar sebagai safe haven ya itu fenomena yang seperti itu ya karena investor tampaknya masih mengkhawatirkan kondisi Amerika yang saat ini ikut berperang, kemudian juga Amerika juga akan terimbas dampak dari kebijakan tarif impor yang akan mendorong inflasi tinggi ya dan juga terkait dengan kebutuhan belanja uh, di Amerika kondisi fiskalnya yang beberapa pihak masih uh, melihat itu sebuah tekanan yang akan mengaruhi keberlangsungan sustainability dari fiskal Amerika ya. Yang kedua di akhir minggu Trump mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza dalam 2 minggu ke depan. Namun faktanya memang ada beberapa isu yang saya kutip di sini. Ancaman terbaru Iran bakal serang pangkalan militer Amerika di tempat-tempat lainnya, ya, utamanya di seputaran Timur Tengah, ya. Tentu saja ini menimbulkan ketegangan yang tidak bisa diremehkan, ya. Kemudian dolar Amerika Serikat dikeroyok habis mata uang Asia termasuk rupiah ya. Jadi persepsi investor yang masih berlangsung hingga saat ini rasa-rasanya penguatan rupiah masih berlangsung ya dan karena itu akan memberikan efek penguatan di saham ya. Artinya investor asing akan cenderung membeli efek-efek investasi berdenominasi rupiah ya. Kemudian hari ini saya dari kutip ada rencana IPO jumbo ya 8 emiten ya minggu ini. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu uh, sudah bersiap-siap menyediakan likuiditas yang cukup untuk membeli saham di dalam penawaran umum nanti dan ini hari ini mungkin ada kesempatan untuk ambil untung ya dari fenomena window dressing tadi ya. Kemudian drama nuklir memanas, Trump paksa Iran menyerah. Jadi tarik menarik pendapat atau klaim dari Amerika dan Iran masih menimbulkan kontroversi di publik ya, yang menimbulkan sentimen atau ketegangan baru ya. Akhir Juni konsolidasi portofolio investasi, rilis inflasi dan PMI ya pada 1 Juli IPO jumbo 8 emiten ya. Jadi mudah-mudahan
inflasi tidak lagi deflasi seperti bulan sebelumnya. Di bulan Mei, inflasi Juni ada positif, artinya ada dorongan permintaan ya. Dan PMI juga mudah-mudahan ekspansif di atas 50 yang menandakan ada dorongan uh, penawaran ya dari sisi produksi ya. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan ya grafis ilustrasi ini ya, bahwa dalam 3 bulan terakhir, jadi ini grafik harga saham setelah di normalize ya, dengan tren dari akhir Maret hingga 26 Juni kemarin ya, yang menandakan pergerakan triwulanan ya. Dari dalam triwulan terakhir atau April hingga Juni ini, tampak bahwa yang paling tinggi pertumbuhannya adalah saham Indosat, disusul dengan saham Bank BTN, disusul dengan saham Telkom ya. Jadi tampaknya ketiga saham ini patut diwaspadai apakah ini akan menjadi semacam sasaran dilakukan window dressing, lakukan rebalancing karena sudah mengakumulasi keuntungan yang memadai misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap mengamati perkembangan harga ketiga saham ini ya. Demikian sebaliknya, untuk saham-saham perbankan yang ada di level di bawah 100 ini, berarti dalam 3 bulan terakhir saham-saham perbankan secara umum masih melemah ya, karena memang tadi disinggung ekonomi domestik melemah karena pertumbuhan kredit masih melemah, bahkan lebih lemah dibanding bulan sebelumnya ya. Jadi OJK telah mengumumkan pertumbuhan kredit bulan Mei hanya sebesar 8,1%, menurun ya dibanding bulan April yang sebesar 8,8%. Jadi tampaknya masih ada pelemahan permintaan kredit ya, sehingga menurut saya saham-saham perbankan masih dalam posisi konsolidasi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya, paling tidak hingga akhir bulan Juli ya. Jadi supaya kita bisa mengamati bagaimana trennya pada bulan berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat angkanya, ya, seperti tadi disinggung secara grafis bahwa ini saya sorting menurut pertumbuhan atau perubahan harga periode April hingga Juni 2025, tampak yang paling tinggi adalah Indosat, kedua Bank BTN, dan ketiga Telkom, dan keempat Bank Syariah. Jadi kalau ini diperkirakan atau selama hari transaksi dari pagi hingga sore nanti, saat saat ada pembalikan, maka baru harus pada melakukan aksi profit taking atau stop loss ya. Berapa stop lossnya di harga 2070 ya. Namun seandainya masih ada dorongan kenaikan, maka baru tentu akan uh, segera mengambil posisi atau mengambil aksi jual ya dengan target harga sebesar 2120 ya. Kemudian Bank BTN juga demikian halnya, dia sudah tumbuh 29,94% di target price-nya hari ini 1180, namun kalau dia berbalik, maka Bapak Ibu bisa melakukan stop loss atau likuidasi profit taking di harga 1135 ya. Demikian seterusnya ya, hingga saham Bank BRI. Jadi saham-saham perbankan secara umum masih melemah kecuali saham Bank BTN ya, saham Bank BTN, sehingga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mengelola posisi saham-saham NISP, BNGA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI ya. Jadi, karena harganya masih murah, ada potensi penguatan pada hari-hari berikutnya ya, atau minggu-minggu berikutnya ya. Nah, Bapak sekalian, kalau secara tahunan ya dari awal tahun 2025 tampak Bank NISP, Bank BTN dan Telkom ini ya masih positif ya, dan tampak bahwa ini sudah atau masih negatif ya untuk saham Indosat. Jadi saham Indosat ini tampak penguatan terbesarnya itu terjadi pada 3 bulan terakhir ya. Sementara pada tahun 2005 atau year to date return-nya
masih 15,73% negatif ya. Jadi ini patut diwaspadai. Bapak Ibu harus mencari informasi yang lebih detail tentang saham Indosat ya. Kemudian tendensi RSI-nya ya, yang positif kenaikan adalah Bank Syariah, Indosat, Bank BTN, dan Bank Mandiri ya. Jadi memang kita bisa ikuti bagaimana perkembangan saham Bank Syariah, Indosat, BTN, Bank BRI hingga sore hari nanti ya. Dan segera ambil sikap sebelum bursa tutup ya. Kemudian likuiditas transaksinya secara value adalah Bank BRI Mandiri. Jadi kalau sekiranya kita melakukan pengelolaan posisi long saham-saham ini, maka ini ada potensial risk atau membawa risiko untuk awal bulan berikutnya ya, bulan Juli ya. Artinya biasanya setelah window dressing, maka awal bulan berikutnya ada sedikit aksi pembalikan ya, rebalancing kembali karena ada beberapa manajer investasi atau lembaga investasi melakukan rebalancing kembali hanya menumpang nyebrang di akhir bulan ya. Nah, oleh karena itu harus waspada terhadap risiko pembalikan ya. Karena itu kita mengambil saham-saham dengan likuiditas tinggi agar kita bisa segera mengambil aksi untuk sekiranya pada awal bulan depan terjadi aksi pembalikan ya, pembalikan arah dari harga itu. Secara transaksi asing, ya, ini tampaknya asing masih berminat untuk mengoleksi saham Indosat, Bank Syariah, dan Bank BTN ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari segala informasi ini tentu saja pertimbangan akhir Bapak Ibu sekalian, mana yang menurut Bapak Ibu memiliki urgensi yang paling tinggi ya. Valuasinya seperti apa? Ini tentu saja Bank BTN menempati dalam beberapa periode kita tayangan ini Bank BTN price earning ratio-nya masih rendah, demikiannya Bank CIMB Niaga, Bank GNSP ya, Bank BRI. Jadi yang saya bilang bahwa perbankan secara umum masih ada potensial untuk uptrend dalam beberapa hari ke depan ya, atau dalam jangka menengah hingga beberapa bulan, 3 bulan gitu ya, untuk yang untuk menyimpan beberapa waktu ya, bukan typical trader ya. Kemudian price to book value-nya juga ini relatif secure ya, atau relatif konservatif di bawah 2 kecuali saham Bank Syariah ya. Nah, secara indeks konstituen ya, ini dari 9 saham yang terjaring dalam filter ini ada 7 saham LQ45 ya, blue chips, kemudian BNGA dan NSP bukan tergolong saham LQ45. Dan ini patut diwaspadai ketika ada risiko likuiditas esok hari ya. Kemudian dari segi indeks saham syariah atau Jakarta Islamic Index 30 ya, ada 3 saham syariah, yaitu Telkom, Indosat, dan Bank Syariah. Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe ya, untuk mengembangkan metodologi atau konten yang saya coba terus kembangkan Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.